Gibran Bapak, mohon bantuan untuk memberi informasi kepada rekan-rekan yang lain supaya untuk segera bergabung karena sesi pertemuan keempat akan segera kita mulai. Terima kasih. Selamat pagi Pak Haryantara. Ya, pagi Pak Wahyudi. Oke. Gimana untuk hari ini masih ada gini tugasnya Pak Wahyudi? Untuk hari ini nanti kita fokus pada Google Site dan Gmail saja Pak. Kalau nanti sudah Oh, selesai, rekan-rekan yang lain bisa secara mandiri untuk post-test dan mengisi feedback-nya. oke, siap. Makasih Pak Wahyudi. Izin nih sambil ngurusin baby. Siap. Ya, Oke. Ini nanti saya teman-teman info. libur kan? Oh Hari ya, Sabtu. boleh di grup KSRG kepala sekolah, boleh dibantu di WA ya Pak, Pak Jagar diingatkan oleh kepala sekolahnya. Oke, oke. Ya, siap Ya. Bapak.
4 menit lagi akan segera kita mulai ya Ibu dan Bapak ya. Jadi pukul 8:10 akan segera kita mulai. Mohon bantuan untuk mengingatkan rekan-rekan guru yang lain supaya segera bergabung karena nanti durasi daripada Ibu dan Bapak bergabung ke Jimit itu akan terekam oleh sistem secara otomatis. Terima kasih. Oke, Ibu dan Pak sudah pukul 8:10. Jadi untuk sesi keempat pendampingan KSRG level 0 akan segera kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang Google Site dan Gmail. Jadi Ibu dan Bapak nanti kalau misalnya ada waktu dan Ibu dan Bapak menginginkan untuk adanya materi tambahan, nanti akan tetap saya layani seperti itu.
Oke, sebelum kita melanjutkan untuk yang materi yang selanjutnya, mungkin Ibu dan Bapak ada yang ingin mendiskusikan tentang materi yang sebelumnya, atau ada yang masih dibingungkan, dipersilahkan. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Google Docs, Google Form, dan kemudian lanjut ke Google Calendar. Jadi hari ini kita akan fokus pada Google Sheet dan Gmail. Untuk Google Calendar, Google Form, dan Google Docs, mungkin Ibu dan Bapak ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Boleh untuk raise hand, kemudian nanti akan saya buka akses untuk mikrofonnya. Seperti itu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah ada? Oke, masih belum ada yang memberikan pertanyaan untuk diskusi. Oleh sebab itu, kita hari ini akan mulai untuk berdiskusi tentang Google Sheet. Jadi Google Sheet ini bisa dikatakan sebagai aplikasi Google yang sangat powerful sekali karena kita bisa memiliki situs kita pribadi secara pribadi itu tanpa ada coding-codingan. Jadi tinggal drag and drop, tarik dan letakkan saja, nanti cukup untuk membuat situs itu. Apa saja yang akan kita kerjakan dengan Google Sheet, yaitu membuat situs, mengganti nama situs, kolaborasi, menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan halaman, menambahkan sub halaman, mengubah gambar, banner, mengatur berbagi, dan publikasi. Seperti itu. Oke. Bentar. Jadi untuk bisa memulainya sama seperti biasanya, Ibu dan Bapak silahkan untuk menambahkan tab baru di bagian atas, new tab, kemudian nanti klik titik 9 dan di sini ada yang ada tulisan sites. Kalau tidak ada, nanti Ibu dan Bapak bisa geser ke bawah, nanti bisa ditemukan di sini. Jadi yang bagian atas ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering dipakai, maka akan muncul di sini. Kalau yang di bawah ini yang jarang dipakai menggunakan akun tersebut. Jadi nanti dia akan muncul di bawah. Kalau nanti sering diklik, maka dia akan pindah ke atas. Jadi kita mulai dengan site. Tulisannya sites, G. Oke. Sama seperti aplikasi-aplikasi Google lainnya. Jadi kalau di sini Ibu Nova ada kosong, ada template, kemudian ada Google Sheet yang Ibu dan Bapak miliki. Jadi baik itu yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak maupun dimiliki oleh orang-orang yang istilahnya berkolaborasi dengan Ibu dan Bapak. Oke. Jadi untuk membuat Google Sheet-nya pertama kali sama seperti Google Doc dan lain-lain kemarin, kita mulai dari sheet kosong. Jadi tinggal diklik situs kosong satu kali. Oke. Ketika nanti situs kosongnya dibuka, Ibu dan Bapak akan disajikan pada halaman yang paling depan atau beranda atau home. Jadi ini adalah home-nya. Terus kita akan mencoba untuk mengganti nama situs. Jadi ini kita ganti, ada di pojok kiri atas, situs tanpa judul, ini diketik saja. Misalnya kalau saya saat ini latihan Google Sheet L0 strip Badung. Oke. Supaya nanti lebih mudah untuk mencarinya ya. Jadi ini kita ganti dulu. Nama setnya adalah latihan Google Sheet L0 Kabupaten Badung. Kemudian, jika Ibu dan Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan, jadi satu situs ini dipakai atau dikembangkan oleh satu kelompok atau satu tim daripada rekan guru Ibu dan Bapak, maka nanti Ibu dan Bapak bisa menambahkan melalui ini. Ada siluet orang di pojok kanan atas, jadi ini ada undo, redo, review, link yang sudah dipublikasi, baru ini nanti ada bagikan. Ini boleh diklik satu kali, set. Nah,
Kalau nanti sudah diklik satu kali, Ibu dan Bapak bisa menambahkan orang yang misalnya mau diajak kolaborasi dengan menambahkan Gmail-nya atau belajar.id-nya ke sini. Kemudian kita berikan akses sebagai editor. Ada apa saja? Ya, ada pelihat yang dipublikasikan sama editor. Ada tanggal untuk expired-nya juga ada. Oke. Kemudian kita beri pesan, misalnya, mari membangun Google Site pembelajaran bersama. Oke. Kalau sudah selesai, maka tinggal bentar ini. Oke. Saya batalkan dulu ya, ini tampilannya saya kecilkan karena tidak terlihat. Oke. Jadi saya pilih salah satu, kemudian saya kirim pesan, mari berkolaborasi untuk membangun Google Site pembelajaran kita. Jadi nanti beliaunya akan mendapatkan email dari saya yang berisi link untuk ngedit daripada Google Site ini. Kemudian saya klik kirim. Ini adalah salah satu cara untuk dapat berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu dan Bapak dalam membangun sebuah website. Jadi nanti websitenya tidak hanya Ibu dan Bapak saja yang bisa ngedit. Ada yang angkat tangan, saya coba untuk buka antriannya. Silakan Bapak Sumerta, diterima. Diterima dulu Bapak, kemudian silakan untuk aktifkan mikrofon. Sudah, Pak Iketut Sumerta? Silakan izinnya untuk diterima, kemudian diaktifkan mikrofonnya. Saya jadikan untuk tidak bisa jadikan benar. Silakan Bapak Iketut Sumerta. Angkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Dipersilakan. Oke. Nanti silakan kalau ada yang lainnya angkat tangan, kemudian setelah saya klik izinkan berpartisipasi, nanti diterima dulu, baru nanti aktifkan mikrofon atau kameranya. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Jadi itu tadi cara untuk menambahkan rekan yang akan diajak untuk berkolaborasi supaya nanti Ibu dan Bapak websitenya itu semakin bagus. Karena kekuatan yang ingin ditampilkan oleh Google adalah kekuatan untuk berkolaborasi. Dengan berkolaborasi kita bisa untuk membuat sebuah karya yang semakin megah. Seperti itu. Kalau nanti sendiri bisa, tapi mungkin tidak sebagus ketika kita berkolaborasi. Seperti itu. Kemudian ini ada judul ya Ibu dan Pak, tampilannya nanti maunya tampil seperti apa, bisa misalnya adalah ini asik, IPA asik misalnya, IPA asik. Nah, jadi ini kita ganti untuk judulnya di sini, kita ganti. Kemudian kalau bannernya, ini ada satu banner ya, ini bisa kita ganti. Jadi kalau headernya ini kita, oh itu nggak enak Pak, yang itu saya mau sampul. Nah, sampul berarti satu halaman penuh nanti gambarnya. Saya mau spanduk besar, nah, bentuknya seperti ini. Saya mau spanduk yang awal tadi adalah spanduk. Kalau Ibu dan Bapak ingin hanya muncul judulnya, klik saja hanya judul. Maka tampilannya nanti seperti ini. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak nyaman spanduk yang awal tadi ya silakan dipakai. Kemudian Ibu dan Bapak bisa mengganti fotonya, bisa dari upload, bisa dari foto. Kalau upload berarti ambil dari komputer Ibu dan Bapak, seperti itu. Jadi misalnya saya ambil yang ini, klik, nah seperti ini. Ini berarti saya ngambilnya dari komputer saya atau laptop saya. Tapi kalau Ibu dan Bapak mau ambilnya dari siapa namanya yang ada, pilih saja pilih. Kemudian Ibu dan Bapak ada galeri, ada banyak ya warnanya di sini, gambar-gambarnya, ada dengan URL atau Google Gambar atau foto atau dari Drive. Jadi kalau ada yang cocok di sini ya silakan diambil, kalau belum ada yang cocok silakan nanti boleh pakai yang dari Drive atau Google Gambar atau dari foto, terserah Ibu dan Bapak. Nah,
Cara gini, diklik 1 kali kemudian disipkan. Nah, jadi Pak asik, dia langsung menyesuaikan sendiri. Ini misalnya, oh ini mau ditebalkan, jenis hurufnya mau saya ganti supaya lebih asik gitu. Misalnya saya ganti dengan Coviet tebal. Nah, kemudian nanti dimiringkan, saya garis ke bawah. Warnanya jadi warna biru. Nah, atau nggak usah garis bawah juga nggak apa-apa. Jadi nanti Ibu dan Bapak untuk editannya ada di bagian atasnya sini ya. Kalau ini diklik baru muncul. Jadi enaknya aplikasi Google itu dia memunculkan apa yang memang benar-benar bisa sesuai, bisa diedit dan sesuai dengan proses pengeditannya. Seperti ini. Oke, berarti untuk bagian judul sudah beres. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan teks. Biasanya kalau Ibu dan Bapak membuat website, itu pasti ada teks. Mungkin kata pengantar untuk pengenalan daripada websitenya di halaman muka, atau nanti biodata diri dari penulis, dan lain-lain. Nanti Ibu dan Bapak tinggal geser ke sebelah kanan, ini ada sisipkan, halaman, dan tema. Teks ada di sini. Jadi Ibu dan Bapak bisa masukkan kotak teksnya, tinggal klik 1 kali di sini. Nah, ini muncul kotak teks. Ibu dan Bapak nanti tinggal ngetik saja biodata atau tentang website. Kemudian kita ubah jenis hurufnya, ukurannya, kemudian tebal, miring, rata kanan, kiri, tengah, terserah Ibu dan Bapak. Terus bullet numbering, ada lagi di sini spasi, indentasi, dan font kode font. Jadi kalau memang punya kode font ya silakan masukkan di sini. Oke, kalau sudah selesai, terus kemudian Ibu dan Bapak pengen untuk menambahkan gambar. Gambar juga ada di sini ya sebenarnya, kotak teks. Tinggal diklik 1 kali, gambar, boleh upload, boleh pilih. Untuk sementara saya pilih saja dulu. Saya pilih dari terbaru. Oke, jadi terbarunya saya pilih yang ini saja. Sudah, saya crop. Start. Segini saja, oke. Nah, jadi ini cara untuk menambahkan gambar. Ibu dan Bapak nanti bisa menambahkan gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terus bisa apa lagi? Nanti Ibu dan Bapak sebenarnya bisa untuk menambahkan teks, gambar, upload, atau drive itu dengan cara klik pada bagian website, klik 2 kali. Nah, maka akan muncul di sini. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah repot-repot untuk pergi ke bagian kanan. Kemudian sematkan. Sematkan ini untuk apa? Sematkan itu contohnya adalah Ibu dan Bapak nanti punya websitenya bagus, tapi Ibu dan Bapak berkehendak bahwa website itu nanti bisa diakses hanya dengan mengunjungi Google Site Ibu dan Bapak. Itu bisa dilakukan. Jadi contohnya ya, saya akan menambahkan lab Maya ke dalam Google Site saya. Jadi saya ambil VET Colorado, saya ambil simulation, kemudian yang physics. Nah, kemudian saya ambil untuk IPA, SMP, ini saya masuk ke magnet dan elektromagnet. Atau generator saja. Generator saja. Ini saya ambil. Kalau sudah selesai seperti ini, kemudian ada simbol seperti ini. Tulisannya embed. Jadi kurang dari atau lebih dari itu adalah embed untuk mengambil kodenya. Jadi Ibu dan Bapak meskipun nggak bisa coding, nanti bisa tinggal ambil, kemudian saya akan sisipkan di sini. Sematkan. Kita pakai sematkan kode, kemudian ini kita pastekan di sini. Untuk width dan height, ini kita set 100% supaya mengikuti apa yang ditampilkan oleh atau
apa yang digunakan untuk mengakses daripada Google Sites ini. Jadi kalau diakses menggunakan handphone, dia akan menyesuaikan dengan ukuran handphone. Kalau diakses dengan menggunakan laptop, menyesuaikan dengan laptop. Kalau diakses dengan tablet, dia akan menyesuaikan dengan ukuran tablet. Kalau sudah diubah ke 100%, kita akan sisipkan di sini. Jadi nanti ketika anak-anak ingin melakukan percobaan, mereka tidak usah pindah-pindah daripada satu tab ke tab yang lain. Cukup nanti diakses melalui satu website saja cukup, yaitu websitenya Ibu dan Bapak. Oke, seperti itu. Jadi tadi sudah teks, gambar, kemudian mengubah warna gambar banner sudah. Ini tadi tambahan untuk menyematkan. Selanjutnya adalah bagaimana Ibu dan Bapak menambahkan halaman. Untuk pesisipkan itu ada banyak Ibu dan Bapak, ada di sebelah kanan ini ya semua. Blokir konten ini kalau memang Ibu dan Bapak pengen menggunakan template-template pengisian yang sudah disediakan oleh Google, ada pilih blokir konten ya. Jadi bentukannya seperti apa? Bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada siluet pemandangan sama ada garis-garis ini artinya nanti ada tempat untuk menyisipkan objek, kemudian ada keterangannya. Seperti ini. Jadi nanti keterangannya kita tulis di sini. Terus detail. Nah, baru nanti kita di sini masukkan bisa upload, pilih gambar, YouTube, kalender, peta. Contohnya adalah saya ambil YouTube. Nggak usah Ibu dan Bapak nanti mencari videonya atau mendownloadnya kemudian upload, cukup ambil di sini saja, ketikkan kata kuncinya seperti halnya Ibu dan Bapak ketika mencari video YouTube. Nah, sudah dapat. Sekarang kita ambil satu, misalnya adalah yang ini aja. Kalau sudah diklik, sisipkan. Nah, maka nanti akan muncul video YouTube di sini. Kita masih bisa untuk mengubahnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa memperbesar, memperkecil, dan seterusnya. Beberapa Bapak biasanya kalau di website-website itu ada teks ketika diklik, terus kemudian ada keterangan lebih lanjut. Itu nanti Bapak bisa pakai yang namanya grup yang dapat diciutkan. Placeholder, pemisah, tombol, carousel, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas lagi setelah kita menambahkan untuk halaman. Bagaimana cara untuk menambahkan halaman? Biasanya kan kalau kita mengakses website, contohnya ini tadi, ketika ini saya klik satu kali, dia akan menuju ke tempat yang lain. Berarti dia itu artinya berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Jadi misalnya ini adalah halaman pertama, kemudian nanti ini kalau diklik menuju ke halaman kedua. Di Google Sites, Ibu dan Bapak juga bisa melakukan itu dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita tambahkan halaman. Jadi kalau di mana tempat untuk menambahkan halaman? Ada di sini. Sebelahnya sisipkan ada halaman. Diklik satu kali, maka Ibu dan Bapak nanti akan muncul simbol plus di sini. Ada halaman baru, link baru, sematkan halaman penuh, bagian menu baru. Saya akan menambahkan halaman baru. Ini adalah kelas 7. Dan nanti berisi materi-materi pembelajaran untuk kelas 7. Oke, kemudian ini adalah kelas 8. Terus kemudian ini nanti adalah kelas 9. Oke, ini namanya adalah halaman yang lainnya. Kemudian kalau Ibu dan Bapak pengen, nanti misalnya kelas 7, saya pengen memasukkan babnya apa saja. Kelas 8 ada babnya apa saja. Maka Ibu dan Bapak bisa menambahkan yang disebut sebagai sub halaman. Jadi dia menginduk pada halaman tertentu. Jadi sebagai contoh, kelas 7, saya akan menambahkan sub halaman. Berarti ini ada titik 3, diklik satu kali. Nah, ada jadikan beranda, duplikasi halaman, properti, tambahkan sub halaman. Jadi kita pakai yang tambahkan sub halaman. Boleh diklik satu kali. Misalnya ini adalah ciri
hidup. Nah, jadi nanti dia berakar di kelas 7-nya. Kemudian saya tambahin lagi adalah besaran dan pengukuran. Kemudian tambah lagi misalnya adalah ekosistem. Nah, ini kelas 7. Nanti Ibu Bapak masih bisa untuk menambahkan sub halaman lagi di halaman tersebut. Dampaknya apa? Ya nanti dia anaknya akan beranak lagi. Terus kemudian nanti bisa tambahkan kelas 8, kelas 9, sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti munculnya di mana? Munculnya seperti ini, benar Pak. Nah, ini kalau disorot, dia bisa mengarahkan kita ke halaman tertentu. Nah, seperti ini. Jadi ini masih bisa diedit. Jadi oh ini gambarnya nggak sesuai besaran dan pengukuran. Seharusnya adalah gambarnya yang berbau fisika gitu. Silahkan, berarti nanti tinggal klik yang ini, misalnya saya ambil kalkulator. Jadi setiap daripada halamannya nanti bisa kita ubah untuk fotonya, disesuaikan dari kebutuhan Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak bisa untuk mendesain sendiri, nanti tinggal dibuat, kemudian kalau sudah dibuat, tinggal dimasukkan saja di sana. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa ubah satu-satu untuk gambar bannernya. Sudah, seperti ini. Di masing-masing dari halaman, nanti Ibu dan Bapak bisa memberikan istilahnya isi. Bagaimana untuk pembuatan isinya? Sama seperti yang di halaman muka tadi, Ibu dan Bapak bisa menambahkan YouTube, bisa menambahkan LK yang dalam bentuk Google Docs, atau ada grafik dalam bentuk Google Sheet, atau nanti ada slide yang ditambahkan, nanti bisa ditambahkan di sana. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak pengen menambahkan yang grup yang dapat diciutkan, tinggal diklik ciri makhluk hidup. Nah, nanti baru ini dikasih penjelasan. Saya ambil dari ini saja ya, ambil dari saya minta untuk dibuatkan AI saja. Saya minta untuk dibuatkan AI untuk isiannya biar lebih cepat, saya tidak usah ngetik sendiri. Sikan. Tentang Oke, jadi saya pakai AI untuk memasukkan isinya. Ini nanti akan saya taruh di sana. Oke, saya taruh di sini. Benar ini tadi, oh ya, ciri makhluk hidup. Oke, kemudian saya paste. Oke. Saya pastikan hurufnya terbaca. Oke. Nah, jadi tulisan ini tidak akan muncul kalau nanti ini tidak diklik satu kali. Nah, seperti ini. Jadi dia supaya tidak menu-menuin daripada website. Jadi ini bisa saya ciutkan, bisa saya besarkan. Oke. Nah, seperti ini. Ini bentuk dari penciutan. Daftar isi, kalau memang mau buat daftar isi ya silahkan. Saya ingin menunjukkan yang carousel. Carousel ini memasukkan gambar, tapi gambarnya lebih dari satu. Biasanya kalau di website itu gambar satu pindah, gambar dua pindah, dan seterusnya. Saya pilih gambar saja ya untuk saat ini. Kemudian saya pilih beberapa. Untuk carousel ini Ibu dan Bapak minimum punya 2 gambar. Minimum ya.
Kalau lebih boleh, boleh. Contohnya seperti ini. Saya ambil 15 gambar. Oh, ada lagi. Saya ambil lagi. Seperti ini, saya sisipkan. Oke, jadi nanti saya akan menampilkan gambar-gambar ini di carousel saya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Bagaimana untuk mengetahui bentukannya? Saya pakai pratinjo. Jadi Ibu dan Bapak kalau pengen tahu nanti kira-kira seandainya dipublikasi bentukannya seperti apa, Ibu dan Bapak bisa pakai yang pratinjo. Pratinjonya ada di mana? Di bagian sini. Ini adalah pratinjo, diklik satu kali. Nah, ini adalah bentukan ketika dipublikasi di laptop. Kemudian ini kalau dipublikasi di tablet, kalau ini publikasi di handphone. Jadi tadi yang saya grup yang dicuitkan, ini kalau saya klik, akan muncul di sini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau sudah selesai ya kita cuitkan lagi. Carousel tadi seperti apa? Carousel contohnya seperti ini. Nah, jadi ini bisa kita geser-geser. Tetap dalam satu website, tapi gambarnya akan berbeda-beda. Itu adalah penggunaan carousel. Oke. Kemudian ada tombol. Kalau saya biasanya tombol ini saya pakai untuk navigasi. Saya tunjukkan untuk milik saya ya. Jadi bentukannya seperti ini. Ini adalah tombolnya. Jadi saya tunjukkan dulu satu di Usika. Kemudian ini sudah ada tombol ya milik saya. Jadi elastisitas. Kemudian saya pilih hukum hook. Ini ada keterampilan, saya klik satu kali. Ini contoh dari milik saya, jadi nanti ada petunjuk ya. Ini adalah sebuah LK bekerja peserta didik ya, LKPD, tujuan, alat dan bahan, variabel, saya sisipkan gambar, kemudian ada langkah kerja. Ini ada lab maya yang bisa dikerjakan seperti tadi yang saya lakukan. Jadi praktikumnya nanti langsung di sini. Tinggal ditarik, maka datanya akan muncul. Ini bisa diperbesar, diperkecil, dan seterusnya. Seperti ini. Ini contoh untuk penggunaan lab maya. Terus nanti datanya diisikan melalui Google Form yang sudah saya siapkan di Google Sheet itu. Tombolnya yang mana Pak? Tombolnya ada di sini. Ini ada tombol back, ini ada tombol home. Jadi kalau mau back berarti ya saya klik back. Tanpa harus mencari di sini dan seterusnya. Atau home berarti saya bisa klik di sini saja, home. Nah, sudah akan kembali ke sini. Saya juga bisa membuat kalkulator dari proses pengembetan tadi. Contohnya saya punya dua, Desmos sama GeoGebra, saya pakai Desmos. Jadi anak-anak nggak usah install aplikasi Desmos pun, mereka bisa mengakses kalkulator saintifik maupun kalkulator grafik menggunakan browser mereka. Langsung muncul. Nanti ini saya ganti dengan 10. Langsung muncul juga. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau saya kembali lagi ke sini, bagaimana cara untuk menambahkan tombol? Ini ada tombol. Ini tombol yang default dari dari Google Sheet ya. Jadi dia nanti bentukannya hanya berupa kotak. Kalau ini saya klik, ini namanya saya klik kelas 8. Misalnya ya, kelas 8. Tautannya saya tunjukkan ke kelas 8. Jadi nanti itu kalau diklik dia langsung mengarah ke kelas 8. Terus kemudian saya kasih tombol lagi kelas 9. Mengarah ke kelas 9. Sisipkan. Saya pindah ke atas dia. Kemudian tombol saya kembalikan ke beranda. Halaman buka. Jadi ini nanti saya taruh tengah saja halaman bukanya. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya kita preview dulu. Seperti ini ya Ibu dan Pak. Ciri makhluk hidup, tadi teks yang diciutkan, carousel, ini ada tombol. Kalau ini saya klik beranda, maka dia langsung mengarah ke berandanya. Seperti ini. Ini tadi ada YouTube, bisa diklik, maka otomatis akan ditaruh video YouTube-nya di sana.
Terus kemudian kalau mau otak-atik demonstrasi atau lab mayanya bisa melalui ini. Bentar, sepertinya flatnya oke. Oke, ini ya, bisa kita geser-geser. Terus kemudian ini bisa kita nyalakan. Nah, ada lab maya untuk pengamatan di sini. Gampang. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah buat kode dari awal, cukup ngambil dari yang sudah ada, bisa dipakai. Nah, kemudian saya balik ke yang kelas 7 tadi, maka saya diarahkan ke sini, kosong, tapi tadi isinya ada di ciri makhluk hidup. Nah, daripada membuka di sini, Ibu dan Bapak lebih cepatnya ambil tombol saja. Kelas 9. Nah, kelas 9. Seperti itu. Oke, itu manfaat dari tombol, jadi bisa dipakai sebagai navigasi kalau Ibu dan Bapak ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ada pengatur pemisah. Pemisah ini hanya sebuah garis ya Ibu dan Bapak ya. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak pengen, contohnya tadi di ciri makhluk hidup, supaya nanti ada pemisah antara carousel sama tombol, maka saya letakkan sebuah pemisah di sini. Nah, ada pemisah di sini. Kemudian kalau saya butuh pengatur spasi supaya nanti ada jarak antara tulisan ini dengan carousel, berarti saya kasih pengatur spasi. Ini bisa digeser ke bawah, diperluas atau dipersempit. Terserah Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak ingin menambahkan sosial media Ibu dan Bapak, sangat bisa. Nanti Ibu dan Bapak tinggal tambahkan footer saja, kemudian nanti bisa masukkan link media sosial. Nah, ini nanti tahu tanya apa, tahu tanya apa, tahu tanya apa, gambarnya sosial medianya apa, nanti bisa dipilih di sini, kemudian dikaitkan. Seperti itu. Ya. Ini akan menambahkan nilai lebih kalau misalnya ada yang kepoin, mau mengepoin untuk Instagramnya, TikToknya, atau YouTube-nya, atau bisa kirim WA dan seterusnya, bisa menggunakan sosial media. Kemudian ada placeholder, Ibu dan Bapak. Placeholder itu tempat untuk meletakkan subjek ya, atau objek ya. Jadi contohnya kalau misalnya di besaran pengukuran, saya ingin menyisipkan placeholder di sini. Nah, bentar, placeholder. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa meletakkan apapun di placeholder ini. Jadi nanti bisa upload, pilih gambar, drive, kalender, dan lain-lain. Misalnya saya berikan contoh satu, saya masukkan untuk peta. Misalnya saya pilih SMP berapa ini enaknya. Saya coba cek dulu. SMP-nya misalnya adalah SMPN 1 Mengwi. SMPN 1 Mengwi. Nah, Mengwi, oke. Oke, nah ini langsung milih ke sini, saya pilih. Nah, berarti letaknya SMPN 1 Mengwi nanti ada di sini. Saya kasih placeholder lagi, jangan di bawah, saya taruh di atas sini. Selanjutnya adalah lokasi daripada SMPN 5 Abian Semal. Oke. Oke, kemudian satu lagi. Ini saya taruh di sini. Saya cari SMPN 4 Petang. Oke. Sudah. Nah, sudah ada 3. Ini ada peta ya, lokasi sekolahnya Ibu dan Bapak ya. Itu untuk placeholder. Jadi Ibu dan Bapak selain peta nanti bisa nambahkan lagi di sini profil YouTube-nya. Misalnya adalah SMPN 1 Mengwi. Nah, ini saya pilih, saya taruh di sini. Nah, nanti saya bisa tambah lagi di bawahnya. Ini untuk SMPN
Kemudian saya tambah lagi di sini. Ini adalah MPN 4. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Jadi nanti Bapak bisa nambahkan map, bisa nambahkan gambar, bisa menambahkan file dari drive, bisa menambahkan untuk YouTube dan lain-lain. Itu pakai placeholder. Pak, kalau nggak apa-apa, mau pakai placeholder, nggak apa-apa. Tinggal nanti, misalnya ya ekosistem, terus Ibu dan Bapak maunya adalah menyisipkan full YouTube. Nah, klik aja YouTube. Nah, nanti langsung dari sini, ekosistem. Nah, SD ini. Sudah, nanti tinggal ditarik aja, disesuaikan dengan ukurannya dikehendakinya. Oke, ini masih bisa, aman. Oke, sudah. Tinggal geser-geser seperti ini. Google Calendar, peta, dokumen, slide, formulir, dan lain bisa ditambahkan di sini. Seperti itu Bapak, untuk Ibu dan Bapak ya, untuk penambahan komponen daripada Google Site. Jadi Ibu dan Bapak nanti tinggal seperti merancang ya, mendesain dulu bentuk daripada Google Site-nya nanti kurang lebih seperti apa. Penyisipkannya ada di sini. Kalau Ibu dan Bapak mau menyematkan website, bisa pakai sematkan. Kemudian, kalau mau menambahkan halaman, ada di bagian halaman, tinggal dikasih di sini saja halaman baru, atau nanti klik titik tiganya, kemudian jadikan beranda, duplikasi halaman, properti, tambahkan sub halaman, sembunyikan navigasi. Kalau sembunyikan navigasi itu kurang lebih seperti ini, Bu dan Bapak ya. Jadi saya ingin menyembunyikan yang kelas 8 dari navigasi. Nah, maka di sini nanti hilang di bagian atasnya. Ya. Tapi kalau ingin saya munculkan lagi, ya kita tampilkan di navigasi. Kemudian ini ada tema. Tema buat apa? Kalau misalnya Ibu dan Bapak nggak mau ribet ya, ya pilih salah satu tema ini. Nah, untuk mendesain daripada Google Sheet-nya. Atau ini. Nah, paling yang mana yang paling Ibu dan Bapak inginkan atau sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak, itu yang silakan dipakai. Ya. Tidak ada sederhana, Aristoteles, diplomat, vision, rata, atau impresif. Mana yang paling enak, Pak? Sesuaikan dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Seperti itu. Oke, mungkin untuk proses designing daripada Google Sheet ini, ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan untuk angkat tangan, kemudian nanti kita akan berdiskusi, bisa lewat chat atau boleh on cam atau lewat mikrofon. Dipersilahkan, Ibu dan Bapak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Jadi oke, ada ya. Ya, cuma mengingatkan kayaknya teman-teman sudah hebat-hebat nih. Oh, oke. Atau Ya, boleh ya oke. Pak Wahyudi kalau mau memanggil mungkin nggak apa sambil interaksi dengan teman-teman itu udah bergabung 67 ya rekan-rekan kita. Siap. Oke, Ya. Bapak. Terima kasih. Persilakan ya, Ibu dan Bapak. Jadi kalau ada yang mau angkat tangan, nanti langsung angkat tangan, akan saya aktifkan untuk mikrofonnya, supaya nanti bisa untuk diskusi lebih lanjut. Kalau ada bagian yang masih belum dipahami atau sulit untuk diikuti. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi, setelah proses untuk desainingnya, halamannya sudah selesai, penambahan komponennya sudah selesai, Ibu dan Bapak nanti bisa mempublikasi. Jadi enaknya Google Sheet ini Ibu dan Bapak nanti publikasinya bisa diakses sesuai dengan siapa yang kita hendaki. Contohnya tadi kan sudah sempat berbagi ya. Ini kalau berbagi diklik satu kali,
Nah, ini ada dua bagian, akses umum dan draft draft dan situs yang dipublikasikan. Secara default, Ibu dan Bapak kalau pakai Belajar.id nanti draft itu bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki akun kementerian. Dalam artian kalau Ibu dan Bapak berarti domainnya adalah Belajar.id yang jenjang SMP. Kalau saya adalah Belajar.id untuk yang jenjang SMA. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu, Ibu dan Bapak nanti bisa mengubahnya. Kalau memang masih draft, kita batasi saja supaya hanya orang-orang yang ditambahkan dan ibu dan bapak yang bisa untuk mengaksesnya. Kalau sudah, kemudian sudah dipublikasikan untuk mengantisipasi seandainya ibu dan bapak ngajar kelas 7 yang mereka masih belum memiliki akun belajar.id, maka sebaiknya Google Sheet itu dipublikasikan ke publik. Tapi kalau ibu dan bapak ingin membatasi hanya untuk murid-murid yang memiliki akun belajar.id SMP, ibu dan bapak nanti bisa ubah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Miliknya ibu dan bapak nanti ini dalam bentuk SMP. Seperti itu. Kalau sudah selesai, maka klik selesai. Pengaturan ini nanti juga bisa dilakukan ketika ibu dan bapak mengakses publikasikan. Karena nanti akan ada konfirmasi lagi. Seperti itu. Kemudian ini ada setelan navigasi. Navigasi atas itu yang seperti ini, Ibu dan Bapak ya. Kalau pengen tampil di samping, kayak milik saya tadi ada di samping sini, maka Ibu dan Bapak pilih yang ini diklik, kemudian klik samping. Brand image, kalau ada silakan upload. Alat pelihat, ini kalau memang dibutuhkan silakan. Analisis, kalau mau nanti masukkan Google Analytics, masukkan di sini untuk bisa memantau kira-kira seberapa banyak orang yang mengunjungi situs yang Ibu dan Bapak miliki. Banner pengumuman, ini bentuknya seperti apa? Kalau milik saya itu bentuknya seperti ini, di atas ini Ibu dan Bapak. Jadi kalau saya kembalikan ke home, jadi ini adalah banner pengumuman. Hubungi Pak Wahyudi melalui WhatsApp. Ketika WhatsApp ini diklik, langsung dia diarahkan untuk menghubungi WhatsApp saya. Nah, nanti open WhatsApp gitu. Jadi Ibu dan Bapak nanti tidak usah ribet-ribet memberikan nomor Ibu dan Bapak ke anak-anak, tapi mereka otomatis memiliki atau bisa menghubungi Ibu dan Bapak melalui WhatsApp ini. Seperti itu. Nah, ini tadi footer ya. Jadi kalau mau menghubungi saya bisa melewati email atau melihat profil Google Certified Trainer saya bisa lewat sini. Seperti itu. Oke. Itu contohnya untuk banner. Kemudian nanti ini ada menu lainnya ya. Ada history versi seperti biasanya. Kita mau mengembalikan ke versi yang mana silakan ditindaklanjuti buat salinan, bantuan, dan lain-lain. Kemudian kita sekarang masuk ke bagian publikasikan. Ibu dan Bapak bisa klik publikasikan. Kemudian di sini nanti silahkan diketikkan alamat website Ibu dan Bapak. Yang jelas nanti di bagian depan itu pasti ada https sites.google.com/guru karena akun saya guru. Kalau saya jenjang SMA maka SMA, Ibu dan Bapak nanti adalah SMP. .belajar.id yang kita masukkan di sini. Misalnya adalah prep L0. Nah, Badung. Nah, sudah. Jadi nanti otomatis ini ada prep L0 Badung. Kemudian kalau kita masih belum yakin, ini kan sudah centang nggih. Jadi kalau sudah centang ini artinya nama tersebut masih tersedia. Kalau enggak centang maka Ibu dan Bapak wajib untuk mengubahnya supaya sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak dan tersedia di database-nya Google. Ibu dan Bapak kalau masih belum yakin dengan aturan daripada untuk berbagi tadi ya, Ibu dan Bapak masih bisa klik kelola di sini. Ini bisa dikelola, kemudian nanti ini bisa diatur kembali. Oke, kalau sudah deal, yang di bagian bawah ini ada minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Jadi Ibu dan Bapak kalau memang butuh atau pengen mesin telusur, misalnya di Google nanti dicari kata kunci tertentu,
terus Ibu dan Bapak pengen muncul website Ibu dan Bapak di sana, maka ini jangan dicentang. Tapi kalau Ibu dan Bapak pengennya Ibu dan Bapak nanti websitenya tidak bisa ditemukan orang lain, maka Ibu dan Bapak tinggal diklik ini saja. Jadi hanya mereka yang memiliki link yang bisa membukanya. Oke, kalau saya lebih baik ini tetap ditampilkan di uh, mesin pencari supaya nanti bisa diakses oleh banyak orang. Kalau sudah selesai, klik publikasikan. Nah, kalau sudah selesai klik publikasi, otomatis ini linknya akan muncul. Salin set link yang dipublikasikan, kemudian ini disalin. Jadi yang dibagikan bukan URL yang ada di atas ya, bukan yang URL ini, tapi yang ada di sini. Kalau ini saya klik salin, otomatis nanti Ibu dan Bapak bisa mengaksesnya. Ini saya taruh di kolom chat, bisa dicek kira-kira tampilan daripada situs yang sudah dibuat seperti apa. Nah, hanya nggak sampai 1 jam, saya sudah memiliki situs seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak sudah bisa mengakses ini kok. Silakan dicoba ya. Jadi nanti bisa diubah-ubah lab mayanya. Terus kemudian nanti untuk videonya juga bisa diakses di sini. Terus tadi karena saya set samping, saya klik di sini. Jadi ini sudah sama persis seperti apa yang sudah saya buat tadi dan saya preview. Nah, karuselnya sudah aman. Tombolnya saya ke beranda. Saya coba untuk kelas 8 masih kosong. Kelas 9 kosong juga, tapi untuk yang kelas 7 ekosistem sudah ada isinya. Untuk besaran dan pengukuran, ini tadi saya mempraktekkan yang tombol peta dan posisi daripada penamaan video YouTube-nya. Jadi ini ketiganya saya putar secara bersamaan, bisa kita tonton bersama seperti ini. Oke. Jadi nanti bisa langsung mainkan 3 video YouTube. Kemudian ini tadi yang Google Map-nya. Ini adalah hasil publikasinya. Jadi langsung bisa terpublikasi di sana tanpa harus ada ribet-ribetan seperti itu. Oke, dipersilakan jika ada yang ingin berinteraksi atau ada yang ingin didiskusikan. Membuat situs sudah, mengganti nama sudah, kolaborasi sudah, menambah teks sudah, gambar, halaman, subhalaman, gambar banner, mengatur berbagi dan publikasi. Oke, sudah semua untuk Google Site-nya. Sekarang Ibu dan Bapak jika ingin untuk berinteraksi, saya berikan kesempatan 5 menit mulai dari sekarang. Monggo, boleh raise hand dulu, kemudian nanti setelah saya persilakan, saya berikan akses untuk mengaktifkan mikrofonnya. Untuk Pak Ketut Sumerta, karena tadi sudah diberikan akses dan belum menerima, saya turunkan dulu untuk angkat tangannya. Dipersilakan Ibu dan Bapak untuk berdiskusi. Jadi saya berharap nanti setelah sesi ini masing-masing dari guru bisa memiliki situs, atau setidaknya kalau tidak masing-masing di grupnya di Google di MGMP sekolah atau MGMP kabupaten nanti bisa membuat sebuah Google Site untuk mapel tertentu. Jadi nanti biar menjadi referensi pembelajaran bagi guru-guru yang memiliki mata pelajaran yang sama. Monggo, dipersilakan. Boleh angkat tangan untuk saya berikan akses mengaktifkan mikrofon dan menggunakan kameranya. Tidak ada? Monggo Ibu dan Bapak. Apakah Google Site ini bisa dipakai atau bisa dibuat ya, kalau dipakai jelas bisa diakses menggunakan handphone. Tapi kalau misalnya mau buat Google Site di handphone atau tablet, apakah bisa?
Ada yang sudah pernah mencobanya? Halo, benar Pak? Ya, kemarin untuk yang di mobile ya Pak Wahyudi ya. Kemarin Ya, kebetulan saya juga materi bersama anak tentang blog itu di informatika. Kebetulan memang kalau tampilannya mobile, kalau kita nggak ubah di mobile kita tuh jadiin situs desktop, dia nggak akan bisa kita gunakan Google Site-nya. Nah, itu mungkin ya. referensi tambahan untuk dari saya. Kemarin anak-anak sempat nyoba. Setelah itu kita ubah ke pengaturan Chrome-nya jadi situs desktop itu bisa. Oke, ya benar sekali Pak. Jadi untuk editing di handphone dan tablet itu sebenarnya masih bisa. Bagaimana cara untuk melakukannya? Saya sharing screen ya, mungkin nanti untuk referensi ibu dan bapak yang lainnya. Sebentar. Jadi di Chrome versi mobile, baik itu di tablet maupun di handphone, itu bisa ibu dan bapak klik titik 3 di pojok kanan atas. Nanti ada settingan yang disebut sebagai mode desktop. Jadi kalau mode desktop, kalau ini kan saya sudah pakai ini ya, sudah pakai apa namanya, sudah pakai yang versi laptop. Kalau ibu dan bapak nanti pakai yang versi handphone, ada di pojok kanan atas, ini diklik satu kali, kemudian nanti geser ke bawah, ada tulisannya situs desktop. Di atasnya setelan, itu dicentang saja satu kali, maka tampilan Google Chrome ibu dan bapak akan berubah seperti tampilan ketika mengaksesnya menggunakan laptop atau komputer. Itu nanti baru bisa melakukan editing daripada Google Site-nya. Kalau nggak diaktifkan situs desktopnya, ibu dan bapak nanti tidak bisa melakukan editing Google Site melalui handphone atau tablet seperti itu. Ya, jadi kalau nanti nganggur-nganggur mau update daripada isi daripada Google Site bisa dilakukan dengan cara tersebut. Ibu dan bapak nanti seandainya melakukan pengaturan ya, misalnya ini saya hapus. Selama ibu dan bapak tidak mempublikasikan daripada hasil editannya tadi, maka dia tidak akan muncul perubahannya di yang sudah dipublikasi. Ini tadi kan sudah saya hapus ya, tapi ini masih ada. Jadi dia tidak akan terpengaruh sebelum ibu dan bapak melakukan publikasi ulang. Jadi nanti kalau mau dipublikasikan, nah ini ada halaman muka diperbarui. Ibu dan bapak ada tulisan, mohon maaf, saya belum share screen ya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Jadi hasil daripada editing selama masih belum dipublikasi, contohnya ini di websitenya saya menghapus untuk yang gambar ini. Ini sudah hilang ya. Tapi untuk yang hasil publikasi, ketika saya refresh, dia tidak akan hilang. Sampai kapan? Sampai nanti ibu dan bapak melakukan publikasi. Jadi kalau sudah punya website, meskipun itu masih belum lengkap, publikasi saja. Karena apa? Karena ibu dan bapak nanti masih bisa melengkapi bagian-bagian yang masih perlu dilengkapi. Jadi terus bisa di-upgrade untuk isinya tanpa menunggu lengkap dulu baru dikumpulkan. Kapan hari saya mengisi pelatihan itu ada seseorang itu membuat websitenya dengan menggunakan Google Site sudah 2 tahun. Tapi beliaunya tidak mempublikasikan dengan alasan nanti kalau dipublikasi masih bisa diedit toh Pak. Nah, akhirnya saya diskusi dengan saya, kemudian beliau memiliki cara berpikir yang baru bahwa untuk yang website sudah dipublikasi masih bisa diedit dan kemudian editannya itu tidak akan muncul sebelum kita klik publikasikan. Jadi kalau saya ingin mengupdate yang ini tadi hilang ya gambarnya atau terhapus, maka saya klik publikasikan. Ini ada halaman muka, jadi apa saja yang diperbarui akan muncul di sini semua. Maka nanti muncul halaman muka, ini adalah draft yang mau kita publikasi, di mana gambarnya sudah nggak ada. Ini adalah yang saat ini sudah terpublikasi, ada gambarnya.
Kalau memang ini sudah sesuai dengan keinginan kita, kita klik publikasikan. Maka nanti kalau di sini saya refresh, bentar. Nah, ini harusnya sudah hilang. Sepertinya masih, sudah tidak ada, guys. Saya coba pindah dulu ke halaman satu, ke halaman yang lainnya. Semoga sudah hilang ya. Seharusnya sudah hilang. Sudah hilang. Oke. Seperti ini. Sudah hilang ya gambarnya Ibu dan Bapak. Karena ada update informasi yang saya pakai tadi. Jadi daripada Ibu dan Bapak mengarahkan anak-anak untuk membeli paket yang cepat usang, dan kalau ada informasi yang salah tidak bisa kita perbaiki, saya lebih menyarankan Ibu dan Bapak menggunakan Google Sheet ini, karena melalui Google Sheet ini informasinya Ibu dan Bapak bisa update terus-menerus tanpa ada batasan waktu dan ukurannya. Seperti itu. Oke. Saya berikan kesempatan untuk berdiskusi lagi. Jika ada yang ingin menanyakan atau berdiskusi tentang Google Sheet, silakan angkat tangan. Tidak ada? Ibu dan Bapak? Oke. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan untuk yang Gmail. Jadi di Gmail ini, kalau milik saya pribadi, itu saya buat filteran supaya nanti email yang masuk itu terkategori. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan mencoba untuk mengkategorikan, mengubah tema emailnya, jadi nanti bentukannya supaya terlihat nggak hanya putih, membuat label, mengubah warna label, mengklasifikasikan email ke label, dan terjemahkan email. Meskipun Ibu dan Bapak misalnya terkendala dalam bahasa, Ibu dan Bapak nggak usah pusing, karena Ibu dan Bapak masih bisa menerjemahkan email itu ke bahasa yang Ibu dan Bapak inginkan. Jadi kalau mau masuk Gmail, cara yang paling mudah itu diklik titik 9, kemudian klik Gmail. Nah, ini adalah tampilan dari milik saya. Jadi temanya di belakang itu ada tanaman dan ulat. Kemudian ini ada kategori utama, promosi, sosial, info terbaru, forum. Jadi kalau saya mau lihat sosial, berarti sosialnya, info terbaru bisa saya lihat di sini. Forum saya bisa lihat di sini. Bagaimana untuk memunculkan ini? Caranya mudah Ibu dan Bapak. Ini ada setelan ya, diklik satu kali. Nah, ini ada, kalau digeser ke bawah, ada default, longgar, rapat. Ini adalah bentukan dari tampilan emailnya. Nah, longgar, rapat, default. Nah, Ibu dan Bapak nyaman yang mana silahkan. Kemudian ada tema di sini. Jadi supaya nggak bosan, bisa diubah. Nah, ini jadi laut. Ini jadi warna-warni. Ini jadi ada pipa, ulat, dan seterusnya. Silakan nanti disesuaikan kebutuhan Ibu dan Bapak, tinggal klik saja kok salah satu. Oke, terus sekarang kita menuju ke lihat semua setelan. Saya minta Ibu dan Bapak untuk mengaktifkan daripada klasifikasi atau kategori dari kotak masuk. Jadi setelan ini umum, Ibu dan Bapak nanti klik kotak masuk. Kemudian promosi sosial info terbaru dan forum dicentang supaya nanti email yang masuk itu akan masuk ke kategori sesuai dengan yang kategori yang tersedia tadi. Ini dicentang aja semua. Nanti kalau nggak dicentang, Ibu dan Bapak nanti tidak akan memiliki kategori-kategorisasi yang seperti yang saya miliki tadi di bagian atas tadi. Ini silakan dicentang semua. Sertakan yang berbintang di tab utama. Oke, seperti itu. Kemudian kalau nanti sudah selesai, kita bisa berpindah ke label. Label ini adalah bentukan daripada email yang muncul di sini, Bapak. Berbintang ini tampilkan.
Berarti nanti kalau misalnya mau ditampilkan, klik, nah, ini muncul di sini. Kalau mau disembunyikan, klik sembunyikan. Nah, ini sudah hilang. Kalau mau ditampilkan, tampilkan. Ditunda, misalnya sedang melakukan pengiriman dan masih ditunda atau delay. Terkirim, oh ini penting terkirim, oke penting juga ditampilkan. Kemudian terjadwal, ini disembunyikan nggak apa-apa. Nah, terus kemudian draft, ini disembunyikan, semua email disembunyikan, spam saya sembunyikan juga, sampah disembunyikan. Jadi Bapak kalau mau menampilkan ya silakan diklik tampilkan, tapi kalau mau sembunyikan ya klik sembunyikan. Kalau mau menampilkan ya klik lagi tampilkan. Seperti itu saja labelnya. Nah, ini kategori sosial info terbaru forum saya tampilkan semua. Oke. Bagaimana untuk membuat label? Label nanti bisa dibuat di sini, Pak. Jadi bisa diklik buat label, kemudian masukkan nama label yang dikehendaki. Kalau saya sudah punya banyak, ada Canva for Education, dukungan, GCL 2, Google Certified Trainer, guru SMA N1X, ini ketika mengisi pelatihan, jadi saya munculkan di sini. Oke. Memang sudah nggak dipakai, saya hapus saja, biar tidak mengotori. Oke, sip. Kegiatan online, seminar, simposium, dan lain-lain. Jadi nanti kalau ada email, langsung saya kategorikan ke sana saja. Ini contohnya ya, pelatihan Google Suite for Education. Ini versi yang lama. Jadi ada anaknya, kolaborasi doc, kolaborasi form, dan lain-lain. Oke, kalau sudah selesai, nanti pastikan klik simpan. Oke, ini default. Di default nanti brand Bapak dalam satu halaman pengen tampil berapa banyak email, 50, 100, atau hanya 10, silakan. Kalau memang 100 ya silakan 100. Nomor teleponnya bisa dimasukkan, kemudian urungkan pengiriman, ini bisa di-set. Jadi brand Bapak kalau mengirim email masih ada rentang waktu minta berapa lama supaya email itu masih bisa dihapus. Nanti bisa diubah di sini. Seperti itu. Kalau sudah selesai nanti klik simpan perubahan. Kalau memang ada. Tapi kalau memang nggak ada perubahan, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau ada perubahan, silakan simpan perubahan. Ini nanti akan berwarna biru. Kemudian pengaturan Ibu dan Bapak akan tersimpan. Oke. Oke, seperti itu untuk pengaturan supaya keluar kategori ya. Jadi muncul ini. Caranya tadi di umum, kemudian nanti email masuk, ya lihat semua, kemudian kotak masuk, ini nanti dicentang semua, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang bagian mengubah tema email sudah, mengaktifkan kategori sudah, membuat label, mengubah warna label. Oke. Jadi membuat dan mengubah warna label itu masih bisa dilakukan dengan cara Ibu dan Bapak pindah ke bagian kiri ya. Ada label, ini ada tanda plus. Bisa diklik satu kali untuk membuat label. Misalnya adalah Red 0 Kabupaten Badung. Nah, nanti tinggal saya klik buat. Akan nanti di sini ada label baru. Rep 0 Kabupaten Badung. Nah, ini kalau warnanya kan masih abu-abu. Saya pengen yang warna hijau, merah, kuning, dan seterusnya. Saya tinggal klik satu kali, kemudian saya warna label akan saya ubah menjadi misalnya biru. Maka nanti untuk Rep L0 Kabupaten Badung akan berwarna biru. Ini nanti bisa disembunyikan atau ditampilkan, terserah Ibu dan Bapak. Oke. Kemudian di kotak masuk, contoh ada email ini. Nah, ini kan komunikasinya menggunakan bahasa Inggris semua. Bagaimana kalau kita ingin menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Gampang, ini ada terjemahkan Ibu dan Bapak. Tinggal diklik satu kali terjemahkan, maka email dari orang luar itu akan berubah menjadi bahasa yang kita kehendaki. Misalnya ini, oh saya nggak mau bahasa Indonesia, ini ada gear, diklik satu kali, pilih Indonesia, kemudian kita cari sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Misalnya adalah bahasa Belanda. Oke. Nah,
Ini sudah berubah menjadi bahasa Belanda. Mau bahasa yang lain, tinggal klik di sini, kemudian oh ada bahasa Jawa, saya klik bahasa Jawa. Nah, dia akan berubah sesuai dengan bahasa yang kita kehendaki. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah ribet untuk istilahnya, oh aku dapat email tapi nggak paham isinya. Nggak apa-apa, tinggal diterjemahkan saja. Nah, ini juga ada, nah, bisa diterjemahkan satu-satu. Terus bagaimana untuk memberikan label? Tadi kan sudah buat label. Ini nanti ada arsip, ini ada laporan spam, kotak kosong, tanda belum dibaca, tunda, tambahkan ke tas, atau yang ini pindahkan ke bagian yang mana. Kita akan beri label. Di sini ada label. Seperti sticky note ya simbolnya. Ini kalau diklik satu kali, nah ini kita bisa pilih mau dimasukkan ke mana. Contohnya kalau ini saya masukkan ke misalnya Google Certified Trainer. Kemudian kegiatan online. Kemudian saya klik terapkan. Nah, ini ada labelnya sekarang. Kalau tak masuk, Google Certified Trainer dan kegiatan online. Jadi kayak saya membuka yang di sini, akan muncul yang barusan ini. Nah, jadi lebih mudah untuk dicari nantinya. Biar tidak ngumpul jadi satu dalam satu tempat seperti itu. Oke. Terima kasih juga sudah klasifikasi email ke label sudah, mengubah warna label sudah, membuat label sudah, mengaktifkan kategori email sudah, mengubah tema email juga sudah. Oke. Kalau sudah semua, berarti untuk materi preparation daripada L0 Kabupaten Badung sudah selesai sampai di pertemuan keempat ini. Ibu dan Bapak, jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Nanti setelah sesi ini, Ibu dan Bapak diminta untuk mengerjakan post test ya, sama pemberian feedback untuk kegiatan pendampingan ini. Nanti silakan diisi, semua akan muncul di Google Classroom Ibu dan Bapak. Untuk tantangannya, nanti akan saya munculkan juga untuk pertemuan keempat, masih ada tantangan untuk menunjukkan penguasaan keterampilan dari Google Sheet dan email tadi. Dipersilakan jika ada yang ingin type atau email atau aplikasi Google yang lainnya. Monggo. Silakan Ibu dan Bapak boleh angkat tangan, kemudian nanti akan diberikan izin untuk mengaktifkan mikrofon. Tidak ada? Halo Ibu dan Bapak, tidak ada yang ingin berdiskusi? Atau sudah jelas? Oke, kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang ingin didiskusikan, forum ini saya kembalikan kepada Pak Haryantara. Monggo Pak Haryantara. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyudi sudah memfasilitasi rekan-rekan kita di 3 sekolah. Mungkin kebetulan pagi ini juga ada beberapa teman-teman kita yang lagi mengikuti sekolah pagi ya Pak Yudi ya. Ada yang 6 hari kerja, ada yang 5 hari kerja, mungkin bisa menonton siaran ulang kembali. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, tentu Pak Wahyudi ini trainer yang sangat luar biasa. Nanti kita beri aplaus nih atau beli, karena kita tidak bisa tatap muka secara maya ya Pak Wahyudi ya, wajah-wajah rekan kita belum kita bisa bersilaturahmi langsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yudi, dan kebetulan kemarin saya juga sudah meet dengan Kak Ros. Tentu mudah-mudahan apa yang rekan-rekan trainer berikan ini berdampak dan bermanfaat buat kami di Kabupaten Badung. Sekali lagi saya Amin. ucapkan terima kasih, dan mohon jangan pernah lelah untuk memfasilitasi kami. Kalau mungkin ada Pak Yudi di chat, dihubungi oleh rekan-rekan kami, mohon bimbingannya selalu Pak Yudi.
Sehat Siap dan Bapak. sukses selalu buat Pak Yudi ya. Mungkin Terima kasih sebelum di Bapak, akhir Pak Yudi ada sama-sama. sesuatu yang mungkin bisa disampaikan untuk penguat agar teman-teman tetap semangat atau punya bocoran level 1 Pak Yudi seperti apa sehingga teman-teman juga bisa persiapan diri juga. Oke, terima kasih. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal dulu, yaitu, untuk penggunaan daripada Google Workspace for Education itu kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita lakukan secara konsisten untuk menjawab tantangan-tantangan kita dalam proses pembelajaran. Jadi kalau seandainya tidak pernah dipakai, meskipun saat ini bisa, maka otomatis nanti akan menghilang apa yang sudah kita kuasai. Dan untuk aplikasi-aplikasi Google ini, Ibu dan Bapak, terus melakukan updating ya. Jadi, kalau semisal, "Oh, saat ini saya paham, wis nggak usah belajar lagi, wis nggak tak pakai," misalnya gitu nggih. Jadi, itu merupakan sesuatu kesalahan yang fatal, karena apa yang ada di Google itu selalu diupdate. Apa yang Ibu dan Bapak temui hari ini, bisa saja tahun depan itu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, seperti itu. Terus kemudian untuk, nanti persiapan ujian sertifikasi L1, dipastikan Ibu dan Bapak memahami setiap detail daripada aplikasi-aplikasi Google, karena level 1 itu masih berhubungan tentang pemahaman dan keterampilan Ibu dan Bapak dalam penggunaan aplikasi Google Workspace for Education. Terus kemudian nanti pasti akan ada pretest dan post-test ya, itu saya berharap Ibu dan Bapak benar-benar untuk mempelajarinya dan melakukan refleksi diri dengan apa yang sudah Ibu dan Bapak terapkan di lapangan serta hasil daripada pretest dan post-test itu, karena itu sangat berdampak terhadap kesuksesan ketika mengikuti sertifikasi, ujian sertifikasi, seperti itu. Kemudian, untuk persiapan KSRG-nya nanti, Ibu dan Bapak mulai dari sekarang, jadi tidak usah menunggu nanti sudah resmi KSRG terus baru memulai, itu adalah sebuah kesalahan. Kalau bisa mulai dari sekarang, itu sudah diterapkan. Ibu dan Bapak menggunakan Classroom, Ibu dan Bapak menggunakan Google Sheet, Google Doc, Google Site, Google Form, dan lain-lain untuk kegiatan pembelajaran. Karena itu nanti sangat menentukan ketika tahapan interview kandidat sekolah rujukan Google. Seperti itu. Bukan hanya kepala sekolah atau tim inti yang nanti bisa melakukan itu, tapi Ibu dan Bapak seluruh sivitas akademika di sekolah Ibu dan Bapak nanti yang menentukan kira-kira sekolah Ibu dan Bapak layak atau tidak menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Jadi mohon untuk mengaplikasikannya secara bersama-sama, gotong royong, untuk bisa menjadi kandidat sekolah rujukan Google di Kabupaten Badung dan semoga menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lainnya, baik itu di Bali maupun di Indonesia. Terima kasih Pak Ariantara, saya kembalikan kembali. Luar biasa Pak Yudi ya. Jadi benar sekali harapannya Pak Yudi tidak hanya beberapa dan mari kita mencoba ya masih bisa dengan sistem kolaboratif. Jadi saya yakin semua rekan-rekan guru muda bisa juga memfasilitasi tutor sebaya ya dengan rekan-rekan yang senior. Saya yakin niat dan semangat dari rekan-rekan senior kalau udah tumbuh tidak ada usia yang menghalangi untuk mengenal teknologi yang secanggih ini ya Pak Yudi ya. Terima kasih sebagai ucapan terima kasih mungkin tidak henti-hentinya saya menyampaikan terima kasih dan kami juga akan menyampaikan ke dinas. Kebetulan kami sesuai dengan surat yang mungkin Pak Yudi udah lihat ya, Senin ini kita udah ada meet secara luring. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ke Bali bisa dikabari untuk bisa bertemu langsung nanti. Amin. Terima Ya, kasih Bapak. demikian Pak Yudi mungkin bisa diakhiri dan mungkin jangan lupa rekaman ini bisa di-share nih. Terima Siap. kasih. Oke, terima kasih Bapak, sama-sama. Sukses selalu untuk Ibu dan Bapak guru di Kabupaten Badung. Salam dan sampai jumpa di lain kesempatan.